Kenapa kok tarif eh, PDAM kok dinaikkan? Padahal APBD meningkat. Terjadi ketidaksesuaian antara cerita sejahtera, mudah akses pendidikan dengan kebijakan anggaran. Kita utang idaman sama Ya. nyambung lah. APBD 12,62 T. Untuk PNS belanja itu 3,1 triliun. Ya, intinya APBD pro rakyat. APBD pro rakyat itu apa? Tema kali ini kita mengambil tema yaitu telaah kritis mengenai APBD KUKAR ya, tahun 2024. Kepada pemateri, tidak perlu lama-lama lagi, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya sekitar seminggu lalu mendapat konfirmasi dari redaktur pelaksana untuk menyampaikan kajian tentang, bukan kajian sih, berbagi kisah tentang APBD. Judul telaah kritis APBD itu agak berat sebenarnya. Kenapa? Karena meskipun saya secara pribadi dan teman-teman yang kebetulan terlibat di lembaga rumah partisipasi masyarakat cukup konsen terkait APBD, namun kita hanya mengkaji beberapa potong saja dari ratusan ribu kegiatan APBD Kutai Kartanegara. Nah, sempat kan beberapa minggu lalu sejak bulan puasa kita mulai mempertanyakan terkait anggaran perjalanan dinas. Sempat juga kita mempertanyakan tentang kenapa kok tarif PDAM kok dinaikkan, padahal APBD meningkat. Perspektifnya mulai dari khusus ke umum. Jadi ada dua persoalan ini. Anggaran perjalanan dinas yang cukup fantastis sebesar 437 miliar dan problem naiknya tarif air bersih di tengah APBD yang besar. Seperti kita tahu, APBD KUKAR ini 2024 itu di sekitar tanggal 29 November atau tanggal 31 November, lupa saya, itu di sidang paripurna DPR ditetapkan, disahkan sebesar 12.620 miliar. 12,6 triliun. Itu uang yang cukup luar biasa. Terjadi peningkatan mungkin 6 kali lipat kalau zaman Pak Kaning dulu. Dari zaman otonomi daerah baru dimulai, kemudian zaman yang dulu juga dianggap sebagai zaman yang cukup luar biasa di zamannya Pak Saukani HR, kemudian disusul oleh Bu Rita Widyasari, kemudian terakhir ini dengan Pak Edi. Peningkatannya 6 kali lipat. Dulu Pak Kaning hanya 2,2 T. Sekarang sudah 12,6 T. Pertanyaannya, APBD yang besar ini berefek tidak terhadap kesejahteraan rakyat, berefek tidak terhadap kemajuan daerah, berefek tidak terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia. Tiga pertanyaan besar ini plus pemerataan infrastruktur dasar ini masih tanda tanya. Karena tema yang sekarang ini kita telah kritis APBD 2024, maka kita fokus bicara 2024 dengan mohon izin keterbatasan data yang dan kajian yang kami lakukan. Buka sedikit sebelumnya izin. Jadi kalau di periodenya Pak Edi Damansah dan Randy Solihin itu mengusung visi KUKAR Idaman. KUKAR Idaman itu seperti kita tahu adalah tujuannya mewujudkan KUKAR, masyarakat KUKAR yang sejahtera dan berbahagia.
mewujudkan masyarakat Kukar yang sejahtera dan bahagia. Sudah 3 tahun berjalan, APBD besar dari 6,5 triliun, 2021 6,5 triliun, 2022 lupa saya. Ada sebenarnya rangkaiannya kami olah. Terakhir 2023 kemarin 11,8 dan tahun ini 12,6. Menegaskan sejahtera itu adalah ketika masyarakat itu mudah mengakses pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Peluang-peluang ekonomi. Nah, maka kita tanya balik. Bicara sejahtera ini kemudian kita tarik dengan APBD. Benarkah masyarakat mudah mengakses pendidikan? Mohon izin, tahun 2022-2023 sama-sama kita tahu banyak masyarakat Kukar yang mengeluh ketika memasukkan anaknya sekolah dasar, ketika memasukkan anaknya ke SMP, ketika memasukkan anaknya ke SMA, meskipun SMA wilayah kerja Diknas provinsi. Nah, di Kukar itu menurut data pokok pendidikan itu insya Allah sekitar 152.000 pelajar dari TK, SD, dan SMP. Khusus TK, SD, SMP ya. Ada kelompok belajar KB, ada PKBM. Di situ yang non formal masuk 152.000 sekian. Nah, APBD, anggaran Diknas di tahun ini, tahun 2024 itu 3.006 miliar, 3 triliun. Ini kita mohon maaf nih agak nehep, agak norak, agak sok. Kita bicaranya angka uang yang bukan puluhan ribu nih, ini bicaranya miliaran. Kalau 152.000 tadi pelajar per orang dari TK sampai SMP itu disubsidi 3 juta per orang, itu cuma 455 miliar. 3.000 miliar dikurang 455, masih ada 2.500 miliar yang bisa dipakai untuk apapun. Untuk gaji PNS, guru, peningkatan kesejahteraan guru, baik itu honor maupun negeri, bangun sekolah, ngadangan laptop, ATK, perjalanan dinas, silahkan. Tetapi, balik lagi, bicara peningkatan hak, memudahkan akses pendidikan, ternyata di 3 triliun tadi, masih tanda tanya. Sederhananya, kalau mohon izin Pemkab dan DPR itu merespon problem atau punya niat untuk meringankan beban pendidikan masyarakat supaya tiket masuk sekolah itu gratis, maka dari 3 triliun itu dianggarkan hampir 500 miliar untuk seragam sekolah, perlengkapan sekolah, dan buku sekolah yang gratis. Karena hanya cukup 3 juta per orang dan itu tidak sampai 500 miliar. Tapi sepertinya tahun ini masih belum. Ini menunjukkan bahwa terjadi ketidaksesuaian antara cerita sejahtera mudah akses pendidikan dengan kebijakan anggaran. Ini kata kuncinya. Ternyata APBD belum mampu menjawab persoalan masyarakat di bidang pendidikan. Oke, lanjut kedua. Kenapa? Terkait kenaikan tarif PDAM. Tarif PDAM itu pun juga diputuskan di sekitar tanggal 20 November. SK Bupati. Lupa saya nomor 359 bla bla bla. Dengan pertimbangan sudah hampir 10 tahun belum ada naik. Yang kedua, terjadi kebocoran teknis pipa, kebocoran pipa baik teknis maupun non teknis. Yang ketiga, biaya operasional produksi air bersih
lebih tinggi dibanding harga tarif. Sehingga bupati selaku kuasa pemilik PDAM, karena PDAM ini Perumda kan. Perumda ini setahu saya tuh mayoritas pemegang sahamnya Pemkab, dan ini bupati. Dia personifikasinya ke bupati. APBD 12.620 miliar, terjadi masalah sakit keuangan di PDAM, ya kan? Entah pelayanannya, entah proses produksi airnya, dan lain-lain. Uniknya, Pemkab melalui bupati membuat kebijakan kenaikan tarif air bersih dan dibebankan ke masyarakat. Padahal ada peraturan pemerintah yang memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk memberikan subsidi, memberikan hibah, atau meningkatkan penyertaan modal ke PDAM untuk menjamin pelayanan air bersih bagi masyarakat. Nah, ternyata pada kasus yang kedua ini, pemerintah memilih untuk membebani masyarakat, bukan menggunakan APBD untuk menghilangkan beban masyarakat. Informasi salah satu orang forum pelanggan PDAM, kan ada 5 orang tuh. Ada Pak Hairil, ada Surya Irpani, ada siapa ya? Martain kalau nggak salah. Martain ya? Martain, kemudian Matrosid. Salah seorang dari mereka berucap bahwa operasional PDAM itu setahun 92 miliar. Kalau kita punya uang, UKAR ini punya uang 12.600, kan mudah sebenarnya. Ambil 100 miliar, kasih ke PDAM, ya kan? Sehatlah PDAM. Catatannya, lu gratiskan masyarakat menengah ke bawah. Untuk kelas B, kelas C. Karena data itu sudah ada, kelas B, A, B, C itu sudah ada kelas bisnis, ada kelas ekonomi dan segala macam. Itu sudah ada. Tetapi, kasus ini, ya tadi, ternyata Pemkab kurang peka terkait ini. Apitis pore ini dipakai untuk kegiatan yang lain, bukan untuk meringankan masyarakat. Jadi ada dari 2 studi kasus ini, perjalanan dinas, kemudian anggaran pendidikan dengan kenaikan tarif air bersih, sudah bisa menunjukkan indikasi kesimpulan bahwa APBD tidak dipergunakan untuk mengurangi beban kehidupan masyarakat. Bukan digunakan untuk kepentingan masyarakat. Bahasanya ada SK Bupati, ada SK Gubernur, ada peraturan menteri yang lebih tinggi terkait PDAM. Loh, ada undang-undang dasar kok. 33 ayat 3 tuh, bumi dan air dan kekayaan alam, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalamnya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Bahasanya sederhana dan jelas dan konkret. Lebih tinggi mana? Peraturan menteri, SK Gubernur, dengan undang-undang ini. Kalau pemerintah kita peka. Kesimpulan sementara, APBD yang ada di 2024 ini, untuk 2 hal ini, tidak merespon masalah. 1, tidak mengurangi beban biaya pendidikan masyarakat. Yang kedua, malah membebani dengan peningkatan tarif air bersih. Maka, timbul lagi yang ketiga fenomena. Ternyata ada anggaran perjalanan dinas. Yang dianggarkan dengan bahasa bahwa itu hanya 1% dari APBD, bukan 1% lah ya, itu 3%. Menurut Sekda. Dan itu hal yang wajar, itu biasa diperiksa oleh BPK.
Kita bukan soal mempertanyakan pemeriksaan keuangan. Kita mempertanyakan tentang asas manfaat dari APBD. Nah, jadi telah kritis sementara bahwa dari 3 persoalan ini, APBD belum pro rakyat. APBD belum untuk mengurangi beban kehidupan masyarakat Kukar. Jadi, dari situ, pada momen kajian ini, saya mengajak untuk pelan-pelan teman-teman media untuk fokus menyorot tentang peruntukan anggaran, khususnya manfaat dari setiap anggaran. Kita ada data, kita akan share. Lanjut. Nah, saya coba buat ringkasan terkait APBD Kukar 2023-2024. 2023 itu APBD murni dan perubahan totalnya 11.800 miliar. 11,8 T. Anggaran persentase angka kemiskinan 7,61. Lupa saya ini sekitar 63.000 gitu. Nah, angkanya ini tanda tanya. Coba dicek di media, sekarang angkanya nggak ada. Bicaranya pasti persen. Persoalannya, kalau jumlah penduduk masih nggak meningkat, berarti berpengaruh terhadap jumlah kalau dikali persentase. Nah, dari 11,8 triliun, ternyata anggaran dinas sosial itu hanya 35,5 miliar. Jadi buntutnya saja enggak ada nih. Dinsos nih buntutnya aja enggak ada. Dinas sosial, dinas yang fokus dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan kemiskinan. Nanti kalau dipecah lagi di dinsos itu paling 10 miliar aja untuk masyarakat itu. Di situ ada perjalanan dinas, di situ ada gaji, di situ ada ATK, di situ ada macam-macam. Oke. Di tahun 2024 44,5. Tadi kita coba eksplor tadi. Nah, bicara tentang sejahtera tadi dan berbahagia, ini mohon maaf jenaka. Ya kan? Iya kan? Mohon maaf, bukan jenaka ya, apa sih bahasanya? Yang bagus apa sih? Apa ya? Apa jauh bagusnya jauh? Ya, misteri gitu dah. Misteri gitu dah. APBD-nya belasan ribu miliar, Dinsos sebagai ujung tombak penanggulangan kemiskinan yang mengurusi sekitar 60 ribuan orang miskin, itu anggarannya cuma 35 sampai 45 miliar. Bisa dicek tuh. Kalau mohon maaf, pemerintah pusat, Kemensos besar. Kementerian, jadi mohon izin, bantuan pangan dan segala macam yang banyak di Kukar, itu bantuan dari pemerintah pusat. Kita di sini cuman kurir, tukang bagi. Bukan program Kukar, bukan. Kenapa? Karena ada bahasa, mohon izin, saya sempat diskusi dan pejabat. Anu sudah kebanyakan dah diberi dah orang miskin tuh. Kenyamanan sih dah, astagfirullahaladzim. Coba anggaplah itu 45 miliar yang 2024 ya. Dibagi 60 ribu orang, kalau full semua, berapa satu orang? Paling berapa coba, Pak? Berhitung dulu, 45 miliar bagi 60 ribu. Per orang berapa? 250.000. Ah? Astagfirullahaladzim. Bujur kan sih? 45 miliar ya? Ya, setahun berarti. Bagi berapa itu? 45 miliar bagi 60 ribu. Ya, 150. Astagfirullahaladzim. Yo, bisa sampai 1 juta ya?
Setahun tuh, Ji. Iya. Kesahnya, Kukar sejahtera, berbahagia. Apa bahasanya? Misteri ya, misteri. Oke. Balik lagi, ya teka-teki. Nah, Disnaker. Disnaker itu, anggaran Disnaker itu yang di tahun ini 46 miliar. Kita mau mendorong pengentasan pengangguran. Ya, Kalau- itu kan karena nganggur kan. Ya, karena nggak punya pekerjaan kan, salah satu faktornya. Kan berkait-berkait gitu. Itu untuk 20.000 orang. Kalau pengangguran terbukanya data kita 20.400. Jadi sekitar 2 jutaan satu orang. Itu kalau dibagi pool, kalau anggarannya itu pool untuk itu. Kalau orang dinasnya nggak pakai apapun. Persoalannya kadang biaya kurirnya lebih mahal dibanding yang diantar. Daripada paket yang diantar itu biaya perjalanannya lebih tinggi. Oke. Masuklah kita ke anggaran Diknas. Kita sambil mengenali ya. Anggaran Diknas ini lupa saya nih. Ini lebih nih. Ini murni aja nih, 1.548 ini murni. Perubahannya nambah 600 kah kalau nggak salah itu. Sekitar 2,1. 2.100 miliar. Tetapi pada saat 2023 kemarin, kalau ada yang punya adik, ada yang punya keluarga yang memasukkan anaknya ke sekolah, pasti ada keluhan. Ada uang gedung, ada uang seragam, ada uang buku yang cukup mahal. Itu antara 1,5 sampai 2,5 juta. Padahal kalau kita pakai tadi 3 juta anggaran per siswa, cukup paling nggak sampai 500 miliar, gratis sudah pendidikan di Kukar. Wah, itu kan kebijakan yang berat. Mana ada berat? Balikpapan sudah jalankan, Putim sudah jalankan, PPU sudah jalankan, Bontang sudah jalankan. Dan APBD kita lebih besar dibanding mereka. Ini soal mau dan tidak. Sehingga perlu dorongan. Oke, lanjut. Alokasi beasiswa. Oh, beasiswa Kukar Idaman. Kisahnya harap benih. Nah, menariknya, kalau di Kaltim Tuntas itu, anggaran provinsi, itu selisih dengan kita itu sekitar 6-7 triliun. Anggaran provinsi Kaltim. Nah, alokasi beasiswanya, anggaran beasiswanya 200 miliar. Tahun ini 200 miliar. Nah, kita cuma 46. Jadi, sense of crisis atau apa namanya nih, sentuhan atas respon atas masalah-masalah mendasar masyarakat itu minim. APBD kita masih belum merespon permasalahan masyarakat. Selanjutnya, anggaran dinas kesehatan. Anggaran dinas kesehatan ini antara 1,2 sampai 2.400 miliar. Nah, teman-teman, ternyata BPJS untuk kelas 3 itu antara 43 sampai 53 miliar. Sampai 54. Padahal maksud dari mandatory spending 10% anggaran pendapatan daerah itu diarahkan untuk kesehatan masyarakat, yang paling utama adalah ini. Dari 2.400 ujung aja nggak sampai. Coba kasih 400 kah? Jadi pencegahan terhadap penyakit itu maksimal. Kemudian terkait stunting juga maksimal. Stunting kita tinggi. Selanjutnya perjalanan dinas. Perjalanan dinas seperti kita sampaikan di awal itu khusus untuk tahun 2024 terdeteksi 437 miliar, dan ini terus kita pertanyakan dan pelan-pelan
akan kita dorong supaya ada sosialisasi publik yang konkret sehingga pertanggungjawabannya jelas. Nah, yang menarik itu ada anggaran pengentasan kemiskinan itu 2023. Kan Maret tadi ternyata ada LKPJ Bupati, laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati ke DPR. Di Maret disampaikan bahwa anggaran pengentasan kemiskinan total di Kukar itu 463. Nah, teman-teman wartawan, APBD-nya 11.800. Pengentasan kemiskinannya 460. Ujung aja nggak dapat. Jadi kisah sejahtera dan bahagia tadi teka-teki. Kalau kita telisik dari angka anggaran. Sehingga mudah-mudahan pelan-pelan dari informasi ini kita bisa mendorong supaya pejabat ini, pemerintah ini konsisten dengan ucapannya, dengan komitmennya, dengan visinya. Visinya Kukar sejahtera bahagia. Setuju kita. Tapi bujur-bujur begitu. Tuangkan hak di anggaran. Nah, posisi kita adalah mengingatkan supaya mereka menjalankan itu. Mungkin sementara itu pengantar dari saya. Tidak ada itu, bukan itu dulu 2 tahun lalu. 2 tahun lalu iya di DPR kita juga menyampaikan itu sekitar 23 rekomendasi tentang telaah APBD 2023, tetapi didengari cuman lewat aja kayaknya. Sehingga khusus kami, RPM dan teman-teman mungkin mahasiswa dan teman-teman ormas sangat minta tolong kepada teman-teman wartawan untuk membantu mempublikasi masif terkait persoalan APBD ini. Bahwa ini bukan hanya informasi internal kita, tetapi ini perlu dipublikasikan. Rakyat berhak tahu, rakyat berhak berpartisipasi supaya APBD itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demikian pengantar saya. Terima kasih. Kalau ada diskusi saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pertanyaan saya singkat aja nih, Bang. Di antara program Kukar Zaman nih, Bang, ternyata 76,79% sangat puas. Ini dari PPM Unikarta. Terus di pelang-pelang di jalan tuh banyak lanjutkan. Ya. Sementara yang kita bahas di sini ternyata kita Kukar Zaman sama Ya. nyambung lah. Ya. Menurut saya. Ini gitu, Bang. Ya, oh ini nyambung, pas betul. Ini relevan ya. Kalau saya perhatikan kan hanya untuk menjawab sejahtera itu hanya pada yang abang sampaikan tadi, hanya pada beberapa aspek gitu kan. Tentu saja kan Pemkab akan menjawab untuk kesejahteraan, mensejahterakan masyarakat Kukar itu kan bukan hanya pada aspek itu aja, bisa dari aspek pertaniannya, bisa pada aspek peternakan, perkebunan dan lain sebagainya gitu kan. Nah tentu saja kan pengalokasian anggarannya tidak masuk hanya di Dinsos saja, misalnya untuk bantuan dan lain sebagainya, itu kan bagian dari upaya pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat Kukar. Terus yang kedua, Bang, terkait silpa di pengelolaan Pemkab Kukar ini, yang abang lihat kenapa gitu terjadi silpa yang begitu besar itu? Apakah memang pengalokasiannya yang bermasalah, atau sejak awal itu perencanaannya, atau bisa juga sebaliknya mungkin dari segi realisasinya, sehingga terjadi ada yang mestinya misalnya 19 miliar seperti DPRD Kukar tadi, tiba-tiba ada rasionalisasi gitu kan, maka terjadi silpa. Nah,
Itu gimana menurut pandangan abang? Baik. Oke, yang pertama tadi ini ya terkait banyaknya publikasi banner-banner kesuksesan, kepuasan masyarakat hasil penelitian LPPM Unikarta. LPPM. Ya, penelitian itu apa namanya sih? Kalau menurut apa namanya sudut pandang LPPM dan hasil penelitian itu, maka masyarakat puas memang. Tetapi kan sudut pandang kita bukan dari sisi kepuasan puas tidak puas. Tapi kita bicara APBD, itu kan tadi bicara kinerja dia. Bicara kinerja, bicara kepuasan yang apa ya, agak cenderung abstrak lah, absurd lah untuk mengukur kepuasan seseorang. Nah, kalau kita bicaranya tentang tepat atau tidak, efektif atau tidak, fokus atau tidak terhadap persoalan prinsip yang terjadi di masyarakat. Persoalan prinsip itu apa? Pengangguran, kemiskinan, pengangguran, biaya masuk sekolah tinggi, mahal, soal kesehatan, soal apa namanya sih, pelayanan air bersih dan listrik, kemudian pemerataan infrastruktur. Nah, baru bicara tentang ekonomi kerakyatan. Jadi ada beberapa perspektif yang berbeda hasilnya kalau kita pakai kacamata itu. Kacamata ini jadi tidak nyambung. Kita bicara data APBD, bicara apa yang diungkapkan, kita fokus kepada kesejahteraan. Kita cross check di Dinsos, oh ternyata kecil anggarannya. Kita fokus pada kesejahteraan, pengentasan kemiskinan, ternyata total anggarannya tadi 463 miliar 2023. Macam-macam sudah ada tadi, Ubin. Coba balik lagi, Ubin. Nah, itu ada 463 M. Ini pernyataan Sekda di LKPJ Bupati 2023. Total anggaran yang dialokasikan, bukan hanya Dinsos ya, itu macam-macam. Ini programnya nih, sanitasi aman, yuk baiki rumah, segala macam nih. Ada paket ASD dan paket A sampai dengan C dan segala macam, bantuan alat bantu aksesibilitas, bantuan pangan dan segala macam. Sudah dirangkum dan disampaikan oleh Pak Sekda, total anggaran untuk pengentasan kemiskinan melalui rumah besar pengentasan kemiskinan itu 463 miliar. Abang hanya merangkum dari pernyataannya Pak Sekda. Dinsos ya kecil, Disnaker ya kecil. Memang ada program 25.000 nelayan, ada program bantuan alat-alat pertanian, ada kredit kukar idaman, ada macam-macam. Nah, tapi Pak Sekda sudah mengakumulasi totalnya 463. Dan dia kecewa, bahasanya itu hanya berkurang 4.700-an orang. Padahal anggarannya 400 miliar. 400 miliar kalau dibagi 5.000, itu bagi 4.000 itu berarti satu orang sekitar 100 juta. Langsung kasih aja uang 100 juta, selesai sudah. Nggak perlu macam-macam program. Sebenarnya. Terkait pengentasan kemiskinan. Jadi begitu ya, siapa? Mat ya? Jadi kacamatanya beda ini. Kacamata terkait LPPM itu ya pas saja. Kita nggak bisa kita harus hadirkan penelitian yang yang hampir sama, hasilnya bagaimana. Nah, baru ketahuan tingkat kepuasan dari masyarakat. Nah, kalau kacamata kita nih tepat atau tidak, efektif atau tidak, manfaat atau tidak dalam konteks anggaran. Yang kedua, Mubin. Ini sudah tadi ya, bahwa Pak Sekda sudah menyampaikan
pengentasan kemiskinan itu sudah dibuat inovasi melalui rumah besar pengentasan kemiskinan. Di situ ada Diknas, di situ ada Dinas Pertanian, di situ ada Dinas Perikanan, di situ ada Dinsos, di situ ada Diskop, dan lain-lain. Dan anggaran yang dikelola khusus untuk pengentasan kemiskinan totalnya 463. Dan menurut dia berhasil mengurangi 4.000-an orang. Nah, jadi bicara sejahtera itu satu dulu, Bin. Ini yang miskin ini kan, ini 729.000. Ada yang 738. Ini penduduk Kukar. Satu. Yang kedua, kemiskinan. Kemiskinan itu, kalau yang abang ingat itu, sebut saja sih 60.000 orang. Karena dia bicara persen kan. Nah, berarti ini dikurang sekitar 669.000 orang. Yang konteksnya bahasanya itu sudah sejahtera. Ini prasejahtera. Kita klasifikasikan sederhana begini. Anggap nih dua kelas ini ya. Kelas 1 prasejahtera, ini sejahtera. Dari total penduduk begini. Nah, bicara program kesejahteraan, paling prioritas adalah mengurangi ini dulu. Logikanya kan begitu. Ada di rumah Kukar ini, ada 60.000 orang miskin. Nah, bicara sejahtera, bicara program kesejahteraan, maka PR pertama adalah mengurangi. Ya kan? Mengurangi. Satu. Nah, ternyata bahasanya Pak Sekda berkurang 4.000-an tahun 2023. Ini tahap kedua, mensejahterakan yang sudah sejahtera, meningkatkan kesejahteraan yang sudah sejahtera. Nah, mohon maaf, program kesejahteraan ini lebih banyak ke sini. Dan mohon maaf, cenderung termonopoli di sekitar 17.000-an PNS dan koleganya. APBD 12,62 T. Untuk PNS belanja itu 3,1 triliun. Jadi sekitar 30%. Udah terpakai dah untuk apa? Belanja gaji. Ini belum perjalanan dinas, ini belum macam-macam ini. Nih. Gitu. Nah, ketika bicara program, balik lagi program kesejahteraan, ternyata 60.000 ini dianggarkan cuma 463 M. Jauh betul gitu nak, proporsinya dengan jumlah anggaran. Kenapa? Karena tugas utama mengurangi yang miskin, ya kan, memberinya pekerjaan, memberinya pelatihan life skill, memberinya modal supaya bisa berusaha mandiri. Nah, baru bicara yang tahap kedua, mengurusi yang sudah sejahtera. Begitu logika sederhana, Bang. Nah, inilah yang masih menjadi teka-teki dan masih menjadi misteri. Kenapa? Karena pendekatan program kesejahteraan Pemkab ini ini sektoral. Ini masalah nih, Ben. Lewat pertanian, lewat perikanan. Betul. Nanti dulu tapi. 60.000 orang ini di mana? Di 237 kelurahan desa. Di Timbau ada 500. Di Loipuh ada 400. Bicara angka dulu, jangan bicara profesinya. Karena jelas orang miskin
Jangan dulu bicara profesi orang miskin. Bicara angkanya dulu. Nah, kalau anggap kita rata-rata 237 bagi 60 ini sekitar 300 orang per desa, per kelurahan desa. Kan enak ini kalau pengentasan kemiskinannya berbasis kelurahan desa. Nggak ribet, tetapi jadi ribet ketika sektoral. Dinas Perikanan mengurusi 237 kelurahan desa. Nggak, susah. Susah itu. Dia harus berbasis angka, berbasis jumlah, menurut abangnya. Sehingga apa? Nanti urusan profesi, oh dia cocok di petani. Setelah satu tahap dulu diberi perlakuan, barulah digeser, oh profesinya cocok di petani. Ini kan masalahnya, masyarakat Pemkap ini membagi 60.000 ini, ada 5.000 petani miskin, ada 3.000 nelayan miskin, begitu nah. Dan data itu masih tanda tanya valid atau tidak. Jadi masalah di kemiskinan ini satu, DTKS namanya, Daftar Terpadu Kesejahteraan Sosial. Data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, ini antara BPS, Dinsos, BPS dengan Dinsos khususnya itu beda-beda. Nah, persoalan kenapa pengentasan kemiskinan ini lambat, karena kita bicara 60.000 itu tidak detil di desa mana, di kelurahan mana. Masalahnya gini, di desa itu rata-rata sekarang itu APBD-nya itu 5 miliar. Itu rata-rata 5 miliar. Sangat bisa kalau diarahkan secara terpadu, ada 300 orang yang miskin. Dikeroyoki. Keroyokan gitu nah. Oh, di desa ini ada 300. Target kita tahun ini 30 orang. Pengentasan. Bisa setahun bisa 6.000 dapat. Per desa kita kalau jadi bupati ya. Siapa tahu Jojo nanti jadi bupati. Begitu aja. Diamin. Nggak usah terlalu repot. Aku minta Bapeda polahkan program. Pokoknya tiap tahun 30 orang per desa keluar dari garis kemiskinan. Selesai. Ini nih, data nih tumpang tindih. Kadang ganda gitu. Nanti sama seperti kayak kita melihat pembangunan. Jalanan hitam ini udah baik. Dirusaknya lagi, ya kan? Disemennya lagi, ditambalnya lagi. Kemarin itu jadi begini. Kemarin itu atap nipah diganti ke atap sirap tahun depan. Tahun depannya diganti atap seng. Tahun depannya ganti atap genteng. Tahun depannya ganti atap multirup. Cuma ganti atap aja sebenarnya. Pertanggungjawabannya jelas karena memang beli atap. Tapi pitisnya di manfaat. Karena fungsi atap sudah jalan. Terhindar dari hujan. Cuma karena kebanyakan pitis ini, itu terus diurusi. Paradigmanya cenderung adalah bagaimana menghabiskan anggaran. Nah, teman-teman kalau mengkaji APBD yang ada, tahun ke tahun, judulnya tidak terlalu banyak berubah. Yang berubah adalah angkanya. Kemarin pengadaan laptop 100 miliar, tahun ini pengadaan laptop 120 miliar. Itu tidak tahu tuh fungsi atau tidak manfaat atau tidak. Yang penting beli laptop dan dapat dipertanggungjawabkan, selesai. Persoalannya manfaat atau tidak, tanda tanya. Nah, jadi seringkali itu tanda kutip pemborosan. Nah, harusnya dana itu bisa dipakai untuk mengurangi beban hidup masyarakat, tetapi karena tidak menguntungkan, misal tadi dianggarkan 500 miliar untuk pengadaan seragam, buku, dan perlengkapan sekolah gratis. Itu dia menguntungkan bagi pejabat. Termasuk
naruh hibah subsidi ke PDAM. Dia menguntungkan. Kalau dijadikan proyek dapat fee 10%, 550 miliar. Nah, amun ini dibagi ke masyarakat, ih lewat mahal. Ndik mau juga pejabat itu jadi kurir mahal. Nah maksud kita, pakai aja itu, kan misalnya kayak Diknas. Diknas itu 3.006 miliar. Kita minta nggak sampai 500 miliar untuk seragam gratis. Sisanya 2.500. Makan aja situ, nih Papa dah. Tutup mata aja nih Papa. Tapi 500 ini dipakai untuk masyarakat, gitu nah. Ini di untuk Chromebook lah, bikin laptop Chromebook lah, renovasi ke ruang kepala sekolah lah, pengadaan laptop lah, yang itu sebenarnya belum perlu mendesak. Kenapa? Karena masyarakat Kukar ini kesulitan membayar tiket masuk sekolah. Tapi gedungnya ya, Bang. Ini gedungnya diperbaiki, untuk apa? Masyarakat ini belum bisa masuk sekolah. Ini kita memperbaiki fasilitas, betul itu, betul. Tapi masyarakat mau masuk sekolah itu tiketnya nggak bisa bayar. Maka kita tekankan adalah, balik lagi Bit. Yang pertama tadi, nih akses, yang mudah mengakses hak-hak dasar. Kita balikkan kisah itu. Oke, demikian. Masalah silpa. Silpa, oh ya silpa. Silpa abang nggak terlalu paham nih. Oh iya. Jujur abang nggak terlalu paham. Memang ada faktor terkait ketepatan perencanaan, ada faktor pengelolaan dalam realisasinya. Kan dua tuh, perencanaan dan realisasi. Yang ketiga, bisa jadi itu konflik kepentingan. Misalnya nih pengadaan laptop 100 miliar di Diknas, itu jatahnya si A. Tiba-tiba datang jaksa, jadi dimintanya itu, kalau enggak masuk penjara. Akhirnya enggak jadi, dilelang. Kadang konflik kepentingan. Atau mohon izin, kadang keempat, memang ketidakmampuan pejabat kita untuk menghabiskan anggaran. Yang kelima, ada juga muatan tentang deposito APBD. Kalau 1 triliun aja silpanya itu didiamkan 2 bulan, bunganya lumayan untuk orang-orang tertentu. Ya agak kompleks lah terkait silpa ini. Demikian. Oh iya, abang tanya, siapa yang dari kita ini yang merasakan langsung efek dari APBD? Kami Di luar pekerjaan, di luar Kami pekerjaan, merasakan, Bang. di luar pekerjaan, di luar pekerjaan, Luar pekerjaan ya. di luar pekerjaan. Manfaatnya kapan? Merasakan enggak? Jadi apa Pancasila bisa ada kan? Beasiswa. Ya, ada enggak? Ya, BPJS nih. BPJS 1 ya, tadi 54 miliar tadi. Ya. Ilham beasiswa Bang. Kriteria mana tak? Enggak ya. Itu nggak ngurusnya atau nggak masuk kriteria mahasiswa? Jojo apa Jo? Nggak ada manfaat kah? Nggak ada manfaat. Di luar pekerjaan ya? Di luar pokir. Saya juga nggak terima aku gitu. Tapi BPJS KIS kemarin bukan ya? Bayar sendiri ya? Ya. Di antara banyak ini kamu aja Mat, jangan Mat. Itu tingkat kepuas apa itu? Tingkat manfaatnya berapa itu? Berapa persen ya? Jalan di pusat itu. Jadi cukup ditanyakan itu sudah kelabakan itu. Pernah enggak merasakan efek dari kebijakan APBD? Pernah Pak? Bisa ngeliat artis katanya. Ya, gitu. Pernah Pak bisa lihat lampu-lampu? Jadi kalau kita tarik ke asas manfaat, maka banyak hal yang masih perlu kita pertanyakan. Oke, demikian. Bang, lalu ini Bang,
rekomendasi atau masukan bagi abang lah, tidak hanya ya ini kan bagian-bagian yang saya perhatikan itu kritik gitu ya. Saya pikir cita-cita Kukar idaman itu ya Sejalan. mulia lah gitu kan untuk kemajuan Kukar. Problemnya dari sisi apa ini? Sehingga dalam ini kan masih penuh perdebatan juga kalau kita misalnya menyebutkan belum sejahtera gitu kan, kalau kita menyimpulkan begitu. Iya. Nah, apa kira-kira masukan dari abang? Iya. Jadi zaman Pak Kaning itu kan gerbang dayaku ya, gerakan pembangunan pemberdayaan masyarakat Kutai Kartanegara. Zaman Burita itu gerbang raja, gerakan pembangunan rakyat sejahtera. Zaman Paidi Kukar Idaman juga bicara sejahtera. Ketiga-tiga pemimpin ini itu bicara cita-citanya, impiannya sama. Tinggal cara dalam mencapainya. Nah, kalau abang satu, ya, apa namanya nih, rekomendasi, mendorong, ya intinya APBD pro rakyat. APBD pro rakyat itu apa? Satu, dia harus mampu menjawab persoalan mendasar masyarakat. APBD pro rakyat. Siapapun pemimpinnya, kalau ini terjadi, insya Allah bicara kesejahteraan itu tinggal waktu. Nih. Pak Edi kah, Randy kah, Pengrasit kah, siapa kah, Kak Ayub kah. Kalau ini jadi kebijakannya, jadi komitmennya, ini akan terjadi dalam satu periode. Apa ini? Satu, dia harus menjawab permasalahan. Masalah dulu yang dia jawab. Apa itu? Kemiskinan, pengangguran, ya kan? Biaya pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, di Kenohan, Lamin Telihan, dan desa apa, lupa bang, itu listriknya apa, berbasis genset. Ya, kadang kalau ada solarnya, ada BBM-nya nyala, tapi kalau nggak ada yang mati lampu. Desa itu disepatin air bersih susah. Di Jonggon Kampung, gedung SD nggak terurus. Jadi contoh infrastruktur dasar. Kalau persoalan-persoalan ini dijawab, ya, permasalahan yang dijawab dan direspon APBD, maka insya Allah ini. Ini belum kita bicara kemajuan nih, belum. Kita hanya bicara ketika motor itu rusak, apa namanya nih, knalpotnya rusak, apa perangkatnya, kita baru bicara memperbaiki itu. APBD menjawab dan memperbaiki masalah itu. Kalau PC sebenarnya lompat, ya. PC itu lompat, dia menjawab masalah plus memodifikasi sehingga lebih maksimal. Apa itu? Misalnya motor rusak, knalpotnya rusak. Bagi seorang visioner, knalpot itu akan dipercantiknya, fungsinya apa? Fungsi normalnya jalan, tapi warnanya cantik. Kadang dikerupnya baik, sehingga apa? Dikasihnya model-model bagus, sehingga jadinya motor itu cantik. Itu orang visioner. Dia tidak hanya menjawab masalah, tapi dia meningkatkan kualitas. Kita baru di sini, Bin. Baru menjawab masalah. Ini kita belum selesai.
Makanya bicara smart city, bicara apa, aduh omong kosong semua itu. Jangan dulu. Selesaikan dulu masalah, baru kita berangkat ke kemajuan. Nggak bisa kita langsung dua-duanya, nggak ada. Nah, APBD fokus menyelesaikan masalah, itu maunya. Sejahteraan timbul. Persoalannya ini, satu, APBD kita ini bisa jadi menurun tahun ke tahun. Sehingga harus cepat terjadi perubahan paradigma dalam pengelolaan APBD. Nah, yang kedua lagi. Rumah Kukar ini ya, bicara, kalau kita ilustrasikan Kukar ini, APBD Kukar itu pendapatan rumah Kukar 12.620 miliar. Dipakailah untuk belanja. Pertanyaannya, itu belanja konsumtif atau belanja produktif? Ini cara mana nih? Cara belanja. Cara belanja lagi. Konsumtif atau produktif. Produktif itu bangun sekolah itu produktif. Bangun jalan itu produktif. Bangun irigasi itu produktif. Tetapi dalam APBD kita itu, mohon izin, cenderung lebih kepada konsumtif. Konsumtif yang pasif. Kita beli semen, ya, beli batu palu, ya, beli pasir, beli apa lagi? Beli kertas, beli tiket ke Jogja. Nah, itu Ke Belanda. dengan orang lain. Beli cat Beli cat. Itu dengan orang lain. Ke Belanda. Bukan dengan Prusda. Harusnya kita beli itu dengan Prusda. Meskipun uang itu akan habis, tapi dia akan ada manfaat karena perputaran ekonominya di Kukar. Ini kalau beli semennya kan ada semen Gresik, ada semen Tonasa. Dinas PU itu hampir 4T kayaknya tahun ini. 4.000 miliar. Anggaplah 2.000 miliar itu 1.500-nya beli semen. Coba beli saham semen Tonasa, semen Gresik. Jadi kita pemilik, punya saham. Semakin kita, satu. Yang kedua, kita bisa jadi agen utama untuk khusus pengadaan di Kukar. Sehingga apa? Kita beli dengan dengan perusahaan kita sendiri gitu nah. Bukan hanya konsumsi pasif. Tapi sudah masuk kepada cara belanja yang produktif. Kertas, laptop, sudahlah. Jadi PITIS itu banyak berhambur di luar di jembatan nih, pokoknya keluar jembatan saja. Lembu Suwana, itu dah. Banyak keluar di sana. Sudah pasar sepi ya kan? Belanjanya di daerah orang. Untuk membangun Kukar, belanjanya pun di luar. Alat tangkap, kadang mohon maaf, benih juga beli di luar. Benur beli di luar. Nggak beli di tempat kita. Nah ini pertanyaan kedua. Belanja yang produktif atau konsumtif. Berarti belum ada ekosistemnya Bang ya? Ekosistem ekonominya berputar di luar. Bukan banyak di Kukar. Nah yang ketiga, ada inspirasi nih. Kanada itu jadi negara yang cukup kaya. Tapi yang menariknya adalah dia punya namanya dana minyak. Dana minyak nasional. Dana minyak nasional itu adalah keuntungan dari tapi perusahaan daerahnya ya, BUMN-nya. Keuntungannya itu ditabung di dana minyak. Jumlahnya itu udah ribuan triliun. Dari bunganya saja, dari bunga dari dana minyak itu dipakai untuk pendidikan, kesehatan dan lain-lain.
cukup dari bunga karena hampir ratusan triliun tiap tahun. Nah, UKAR pertanyaannya nabung di mana? Kalau tahun depan tiba-tiba jadi 10T, kayak apa? Kita ndak ada usaha. Usaha apa, UKAR punya usaha apa? Prusda keuntungannya berapa? Nah, sampai ini agak ekstrim. Abang mendorong pelan-pelan, nanti pelan-pelan mengkaji. Kalau perlu kita beli saham Bayan gitu nah. Beli saham Bayan 500 miliar kan tiap tahun konkret profitnya. Beli saham siapa? Pertamina Hulu Mahakam misalnya. Perusahaan-perusahaan yang konkret gitu nah, Telkomsel misalnya. Ini masalahnya kalau ditaruh di BPD Kaltim, keuntungannya juga terlalu besar. Yang kedua, tidak juga terlalu pro UMKM. Faktanya kredit KUKAR idaman 20 miliar itu susah diakses sama masyarakat. Iya. Coba ditaruh di Bayan, atau di Pertamina, atau di Telkom, atau di apa. Di perusahaan yang profitnya bagus, ya cash flow-nya bagus, 500 miliar jadi pitis tuh. Sehingga apa? 5, 10, 20 tahun ke depan, eta masih ada tabungan, ada investasi. Jadi APBD pun belum bersifat investasi. Jadi ya sudahlah. Eta ini sebenarnya kalau tidak sadar dari sekarang, pelan-pelan kita menuju ke kebangkrutan. Karena satu, APBD belum pro rakyat, kedua belum produktif, dan ketiga tidak diinvestasikan untuk masa depan Kabupaten Kutai Kartanegara. Sehingga masa depan kita, mohon maaf, agak suram.